Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naila Syifa Nur Aini dengan 3 digit NIM akhir 066. Izinkan saya selaku anggota dari kelompok 5 untuk menjadi moderator sekaligus pemandu dalam forum diskusi terbuka pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama, Lintang Adi Mewarti dengan 3 digit NIM akhir 008, Karissa Humaira dengan 3 digit NIM akhir 064, Angelia Maira Ayu Kandita dengan 3 digit NIM akhir 040, Tasya Rafifa Azahra dengan 3 digit NIM akhir 006, Dimitria Renata Sashi Damayanti dengan 3 digit NIM akhir 042, dan saya sendiri Naila Syifa Nur Aini dengan 3 digit NIM akhir 066. Untuk sesi diskusi pada hari ini, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya eh, untuk raise hand dan memperkenalkan dirinya dan menyampaikan pertanyaannya. Dan kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, untuk bisa raise hand dan segera menyalakan on mic dan juga memperkenalkan diri. Untuk sesi diskusi pada hari ini, saya akan buka. Yang pertama, untuk Saudari Lintang Adi Mawarti, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Lina Dimawarti dengan 3 digit NIM akhir 008. Pertanyaan pertama, parasit pada ikan yang berdampak pada kesehatan ikan dibagi menjadi dua. Tolong jelaskan dan sebutkan. Lalu untuk pertanyaan kedua, kolagen merupakan protein jaringan ikat pada ikan. Setiap ikan memiliki kandungan kolagen yang berbeda. Mengapa demikian? Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, bisa langsung untuk raise hand dan juga menyalakan mic-nya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Demetria, bisa untuk menjawab dan memperkenalkan diri. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Demetria Renata Sasi Damayanti dengan 3 digit akhir 042. Izin menjawab pertanyaan pertama dari Lintang, yaitu parasit pada ikan yang berdampak pada kesehatan ikan dibagi menjadi dua, sebutkan dan jelaskan. Penyakit parasit pada ikan sendiri disebabkan oleh organisme yang merugikan, di mana ikan berperan sebagai inangnya. Nah, berdasarkan tempat hidupnya pada ikan, parasit ini terbagi menjadi dua, yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit hidup di luar tubuh, seperti kulit atau lendir, sirip, dan insang. Parasit ini mengambil oksigen dari perairan. Sedangkan endoparasit hidup di dalam tubuh ikan, seperti di dalam usus, otot, daging, otak, dan lain sebagainya. Endoparasit memperoleh oksigen dari hasil metabolisme dan dari jaringan yang menyuplai oksigen dari peredaran darah. Baik, terima kasih kepada Saudari Demetria. Bagaimana Saudari Lintang, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Demetria. Baik, untuk pertanyaan kedua, izinkan saya, Naila Syifa Nur Aini, dengan 3 digit NIM akhir 066 untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lintang Adi Mewarti. Sebenarnya untuk diferensiasi kolagen itu terjadi tergantung berdasarkan sumber dan cara ekstraksi kolagen tersebut. Menurut Herpandit pada tahun 2018, terdapat berbagai macam parameter yang digunakan untuk diferensiasi kolagen, seperti pengukuran rendemen, kadar protein, dan asam amino, eh, dan juga faktor-faktor penentu lainnya. Bagaimana kepada Saudari Lintang, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih Saudari Naila. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya panggil untuk Saudari Karissa Humaira untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan juga memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karissa Humaira dengan NIM digit terakhir yaitu 064. Izin bertanya, untuk pertanyaan pertama yaitu pada sistem pernapasan ikan ini kan dibagi menjadi dua. Tolong jelaskan serta sebutkan. Untuk pertanyaan kedua yaitu saat ikan sakit, proses osmosis pada ikan itu akan terganggu. Apa yang akan terjadi jika proses osmosis pada ikan tersebut terganggu? Terima kasih. Baik, terima kasih Karissa. Untuk teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Karissa, untuk bisa langsung on mic dan raise hand. Oke, baik. Di sini ada Lintang Adi Memarti. Silakan saya izinkan untuk on mic dan menyampaikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karissa. Pertanyaan pertama,
pada sistem pernapasan ikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pada fase inspirasi. Pada fase inspirasi, gerakan tutup insang itu ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh yang mengakibatkan rongga mulutnya bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang itu tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Lalu yang kedua ada fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula, diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Baik, terima kasih Saudara Lintang atas jawabannya. Bagaimana kepada Saudari Karisa? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih pada Saudara Lintang. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Tasya Rafifa untuk bisa on mic dan juga menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Rafifa Zahra dengan 3 NIM digit akhir 006. Jadi pada saat proses osmosis pada ikan terganggu, banyak air yang akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Apabila hal tersebut terus berlangsung, dapat menyebabkan ginjal menjadi rusak sehingga ikan mati. Pada keadaan normal, ikan mampu memompa air kurang lebih 1/3 dari bobot total tubuhnya setiap hari. Baik, bagaimana Saudari Karisa? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih kepada Saudari Tasya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Saudari Angelia Maira Ayu Kandita untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan ikan mas koki berenang terbalik? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah guna dari daun ketapang untuk ikan cupang dan apa manfaat yang besar untuk ikan cupang tersebut? Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya, saya persilahkan untuk on mic dan juga menjawab pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Angelia Maira. Perkenalkan, nama saya Naila Syifanur Aini. Untuk pertanyaan dari kenapa ikan mas koki kadang berenang terbalik, itu setelah saya ulik, menurut MHWA KAFA tahun 2018, alasan yang paling umum terjadi ketika ikan koki berenang terbalik itu karena ikan tersebut mengalami gangguan gelembung renang. Gelembung renang yang seharusnya itu biasanya membantu ikan untuk tetap mengambang di air mengalami sembelit, sehingga terjadi pembengkakan pada organ dalam ikan tersebut dan terjadi infeksi. Hal ini kemudian dapat menyebabkan gelembung renang tidak berfungsi dengan baik dan membuat ikan berenang terbalik. Gejala awal dari ikan koki yang mengidap penyakit ini antara lain dari perut yang membuncit sehingga ikan sulit berenang dan berenangnya terbalik. Kemudian juga ekor ikan akan berenang lebih tinggi daripada kepalanya. Dan untuk mengobati gangguan ini biasanya para pemilik ikan koki akan mengganti pakan ikan atau membersihkan akuariumnya. Bagaimana kepada Saudari Angelia Maira? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Ya, pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Tasya Rafifa untuk bisa on mic dan menyampaikan jawabannya. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan kedua dari Angelia Mira. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Rafifa Zahra dengan 3 NIM digit akhir 006. Jawabannya itu salah satu yang menjadi ancaman dalam budidaya ikan cupang adalah penyakit infeksi oleh bakteri. Bakteri yang menyerang ikan cupang yaitu Salmonella enterica ceroid typi yang lebih dikenal dengan Salmonella typi. Bakteri ini menyerang organ bagian dalam cupang sehingga mengganggu proses pembuangan kotoran. Seringkali terjadi ketika pakan alami yang diberikan tidak terjaga kesehatannya. Penyakit tersebut dikenal dengan penyakit busung. Untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut dapat menggunakan daun ketapang. Daun ketapang memiliki khasiat yang baik
bagi ikan sebagai antibakteri? Baik, terima kasih kepada Saudara Tasya. Bagaimana Saudari Maira? Apakah sudah terjawab? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya izinkan kepada Saudari Tasya Rafifah Azhara untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tasya Rafifah Azhara dengan 3 NIM digit akhir 006. Jadi pertanyaan yang pertama adalah sistem pernafasan ikan berbeda-beda. Ada yang bernafas dengan insang, ada pula kelompok ikan yang bernafas dengan gelembung udara atau pulmosis, yaitu ikan paru-paru. Pertanyaannya bagaimana proses pernafasan dengan gelembung udara? Kemudian pertanyaan kedua, perairan di Indonesia dihuni oleh 31 jenis cetacea. Kemudian 12 diantaranya binatang paus dan sisanya pesut, serta lumba-lumba. Ciri-ciri umum yang terdapat pada cetacea yaitu mereka memiliki bentuk bagian tubuh yang berbadan dengan kebanyakan mamalia yang lain. Cetacea memiliki bentuk seperti ikan, yaitu sirip dorsal dan sirip ekor. Apa fungsi sirip dorsal dan di manakah letak sirip ekor pada cetacea? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Angeli Maira untuk bisa menyalakan mic-nya dan menjawab pertanyaan. Saya izin menjawab. Menurut jurnal yang saya baca, menurut Indrayani et al., pernapasan ikan paru-paru menyerupai pernapasan pada amfibia. Selain mempunyai insang, ikan paru-paru mempunyai satu atau sepasang gelembung udara seperti paru-paru yang dapat digunakan untuk membantu pernapasan, yaitu pulmosis. Pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumatikus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi udara ke kapiler darah. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Tasya? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab dengan baik. Terima kasih, Saudari Mira. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Demetria untuk bisa menyalakan mikrofonnya dan juga menjawab pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Demetria Renata Sasudamanti dengan 3 digit NIM akhir 042, izin menjawab pertanyaan dari Tasya. Menurut Kawardi et al. Pada tahun 1997 dalam Salim 2011, sirip dorsal pada cetacea berfungsi untuk kestabilan dan pengaturan panas tubuh. Lalu pada beberapa spesies, sirip dorsalnya kecil atau bahkan tidak dijumpai sama sekali. Dan tidak dapat dijelaskan apakah perbedaan tersebut berpengaruh pada kemampuan berenangnya. Flux horizontal terletak di ujung ekor dan flux ini ditunjang hanya di bagian tengah oleh bagian akhir tulang ekor atau tulang belakang, dan bagian lainnya terdiri dari jaringan dan tulang. Bagaimana Saudari Tasya? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Demetria untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dan juga memperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Demetria Renata Sasudamanti dengan 3 digit NIM akhir 042. Izin bertanya, yang pertama, adakah faktor yang dapat mempengaruhi ciri melistik ikan? Dan yang kedua, dalam suatu artikel disebutkan bahwa anatomi lambung ikan bervariasi. Bagaimanakah maksud dari variasi tersebut? Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menjawab untuk bisa langsung on mic dan menjawab pertanyaannya. Baik, saya persilakan kepada Saudari Karisa. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisa Kumira dengan digit izinkan saya menjawab pertanyaan pertama dari GED Media. Faktor yang mempengaruhi pada ciri melistik ikan itu ada suhu, kandungan oksigen terlarut, salinitas, atau ketersediaan sumber makanan yang mempengaruhi pertumbuhan lala ikan. Bagaimana pada Saudari Demetria? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Saudari Karisa.
Baik, selanjutnya saya persilakan pada Saudari Angelia Maira untuk bisa on mic dan menyampaikan jawabannya. Saya izin menjawab. Menurut Elvira et al., lambung ikan herbivora dan karnivora itu berbeda. Jika lambung ikan herbivora berbentuk kantung lambung sangat spesial dan dapat bermodifikasi dalam penggilingan makanan. Sedangkan lambung ikan karnivora atau predator berbentuk memanjang dan berdinding elastis sehingga mampu menampung makanan dalam jumlah banyak. Sedangkan ikan omnivora tidak mempunyai lambung yang sebenarnya memiliki usus yang sangat panjang dan tersusun menjadi lipatan-lipatan. Bagaimana Saudari Dimitria, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan pertanyaan dari diri saya. Yang pertama itu adalah apakah kalian pernah melihat ikan narwhal dan kenapa ikan narwhal itu memiliki tanduk di ujung kepalanya? Dan juga yang kedua itu kenapa apakah ikan bisa melihat air seperti kita melihat air? Karena ketika kita melihat udara, kita tidak bisa melihat udara. Gitu. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Lintang, saya perkenalkan untuk menyalakan mikrofon ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab. Pertanyaan pertama dari Naila. Saya sendiri sebenarnya belum pernah melihat tanduk narwhal, tapi menurut jurnal yang saya baca, tanduk narwhal itu adalah gigi depan yang terus menumbuh atau biasa disebut gading. Berdasarkan sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan, fungsi dari gading narwhal adalah sebagai sensor terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti untuk merasakan perubahan kimiawi atau fisik lautan. Namun, beberapa penelitian juga menemukan tanduk patah atau bekas luka tusukan pada narwhal yang menunjukkan bahwa narwhal jantan terkadang menggunakan tanduknya untuk bertarung. Apakah sudah terjawab, Naila? Baik, sudah terjawab dengan sangat baik. Terima kasih kepada Saudari Lintang. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan pada Saudari Karissa untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karissa Humaira dengan NIM digit terakhir yaitu 064. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Syifa. Jadi ketika otak kita menyaring udara itu, otak akan menginformasikan segala bentuk hal yang serupa sebagai hal yang sama untuk menghemat kekuatan dalam memproses keadaan sekitar serta bertahan hidup. Seperti ketika kita tak bisa melihat hidung kita atau mendengar detak jantung kita secara telanjang. Hal ini berlaku sama ketika kita tidak dapat melihat warna udara karena mata kita menggunakan indeks bias serta air memiliki indeks bias yang lebih tinggi. Karena itu kita masih dapat melihatnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada ikan, mata ikan yang memiliki cara kerja yang sama diperuntukkan untuk hidup di air sehingga membuatnya tidak dapat melihat air sebagaimana kita melihat udara. Bagaimana kepada Saudari Syifa, apakah pertanyaannya terjawab dengan baik? Ya, sudah terjawab dengan baik. Terima kasih kepada Saudari Karissa yang telah membantu menjawab pertanyaan dari saya. Baik, karena semua pertanyaan telah terjawab, maka sesi diskusi kita pada sore hari ini akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah datang dan ikut aktif dalam forum sore ini. Dan dengan ini saya tutup forum pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.